Menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara, bersama saya Yan Rahman. Saudara, Presiden Prabowo Subianto menargetkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terjaga di kisaran 16.800 hingga 17.500 untuk tahun 2027. Target ini disampaikan Presiden dalam pidatonya terkait kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027 pada rapat paripurna DPR pada Rabu 20 Mei 2026. Oleh karena itu, Saudara, Presiden menekankan bahwa pemerintah harus menerapkan strategi fiskal dan juga moneter untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada pada rentang 16.800 rupiah hingga 17.500 rupiah. Strategi fiskal dan moneter kita haruslah strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia. Selain menargetkan rupiah berada di kisaran 16.800 hingga 17.500 per dolar Amerika Serikat pada kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2027, Presiden juga menargetkan pertumbuhan ekonomi di tahun depan di 5,8 hingga 6,5%. Inflasi 1,5 hingga 3,5%, suku bunga SBN 6,5 hingga 7,3%. Sementara harga minyak mentah di kisaran 70 hingga 95 dolar Amerika Serikat per barel, lifting minyak mentah 602 hingga 615 ribu barel per hari. Lifting gas bumi di kisaran 934 hingga 977 ribu setara gas bumi per hari. Sementara untuk menjaga stabilitas rupiah, Bank Indonesia memutuskan menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,25% pada rapat Dewan Gubernur pada Mei 2026. Keputusan menaikkan BI rate sejalan dengan fokus kebijakan moneter 2026 pada pro stabilitas demi memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dari dampak global. Gubernur BI Peri Warjio bilang rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang tahun masih diyakini berada di kisaran asumsi makro yang telah disepakati pemerintah dan juga DPR, yakni 16.200 hingga 16.800 per dolar Amerika Serikat. Menurut Peri, tekanan terhadap mata uang domestik biasanya meningkat pada periode April hingga Juni. Untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dengan terus melakukan intervensi dengan kenaikan BI rate juga dengan perubahan struktur suku bunga SRBI, kami meyakini rupiah itu mendapat tekanan April, Mei, Juni, tapi akan menguat di bulan Juli dan Agustus. Sebelumnya, BI optimistis rupiah akan kembali menguat di rata-rata 16.500 per dolar Amerika Serikat mulai Juli tahun ini. Lantas apa yang membuat Bank Indonesia begitu percaya diri? Selain soal perkara kebutuhan musiman, BI juga telah menyiapkan 7 strategi penguatan rupiah. Pertama adalah memperkuat intervensi di pasar spot, DNDF, serta NDF di sejumlah pusat keuangan global. Kedua, BI ini mendorong aliran modal asing masuk instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia alias SRBI untuk mengimbangi arus keluar dari pasar SBN dan juga saham. Ketiga, BI akan melanjutkan pembelian SBN di pasar sekunder sebagai bagian dari sinergi kebijakan fiskal. Hingga kini, realisasi pembelian telah mencapai 123,1 triliun rupiah secara year to date. Keempat, penguatan likuiditas perbankan dan pasar uang terus dilakukan. Kelima, membatasi pembelian dolar tanpa underlying diturunkan dari 100.000 menjadi 50.000 dolar per orang per bulan dan akan kembali diturunkan jadi 25.000 dolar. Keenam, ini memperkuat intervensi di pasar offshore melalui instrumen offshore NDF sekaligus buka ruang bagi bank domestik untuk berpartisipasi. Terakhir, Saudara, BI meningkatkan pengawasan terhadap perbankan dan korporasi yang memiliki aktivitas pembelian falas tinggi. Setelah Bank Indonesia mengumumkan untuk menaikkan BI rate menjadi 5,25%, rupiah terpantau menguat tipis di level 17.685 pada 20 Mei
dan 17.673 pada 21 Mei. Di mana sebelumnya pada 19 Mei rupiah di angka 17.719 per dolar AS, sedangkan pada Rabu pekan lalu rupiah masih berada di level 17.496 dan rontok ke 17.666 per dolar Amerika Serikat pada penutupan perdagangan Senin 18 Mei 2026. Berbeda dengan rupiah yang menguat, IHSG justru rontok, saudara. Pada penutupan perdagangan Kamis kemarin, IHSG anjlok 3,54% ke level 6.080 dari sebelumnya 6.318 pada 20 Mei. IHSG memang terpantau terus turun selama 8 hari berturut-turut dan selama sepekan anjlok 11,14%. Presiden Prabowo Subianto menargetkan rupiah di kisaran 16.800 hingga 17.500 per dolar Amerika Serikat untuk tahun 2027. Apakah target ini realistis? Melihat ke depan banyaknya tekanan dan ketidakpastian geopolitik, strategi fiskal dan moneter apa yang diperlukan agar target ini bisa tercapai? Kita bahas bersama ekonom Trimegah Sekuritas Fahrul Fulvian. Selamat pagi, Mas Fahrul. Ya, selamat pagi, Mas. Mas Fahrul, ini ditargetkan rupiah di kisaran 16.800 hingga 17.500 per dolar Amerika Serikat pada 2027. Ini ditargetkan oleh Presiden dalam kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal. Apakah menurut Anda kisaran ini optimistis, pesimistis, atau realistis? Saya lihat sebenarnya kalau kita lihat asumsinya sebenarnya ini sangat lumayan optimistis ya. Karena memang saat ini sedang masih terjadi beberapa tekanan global, tapi sebenarnya ini bukan hal yang tidak mungkin juga untuk dicapai. Cuma kalau untuk mencapai asumsi nilai tukar 16.800 sampai 17.500, terdapat beberapa PR besar yang harus dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama tentunya bagaimana kita membuat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini harus satu sisi harus kredibel. Dan memang ya, karena kita lihat ini ada banyak tantangan global, kalau mau mata uangnya masih stabil, pemerintah harus berani untuk mempastrukan perubahan-perubahan global yang ada. Seperti yang kita ketahui, salah satu alasan pelemahan rupiah jauh di atas fundamentalnya di tahun 2026, ini dikarenakan pemerintah memutuskan untuk menahan harga BBM. Ini pilihan loh. Pilihan pemerintah, either harga BBM naik atau rupiah melemah. Jelas pilihannya sekarang rupiah melemah. Jadi kalau mau rupiahnya stabil, di tengah berbagai macam gejolak yang ada di pasar, pemerintah memang harus mempersiapkan perekonomian untuk mengabsorb beberapa shock-shock yang kejadian. Saya lihat mungkin kalau ada pergerakan harga global lagi, jangan semuanya terlalu dikendalikan, harus dibiarkan sehingga pasar bisa menyesuaikan. Itu sumber dari kestabilan rupiah. Ini bukannya tidak mungkin untuk dilakukan oleh pemerintah, tapi pemerintah di sini harus koheren dan berkomunikasi dengan baik kepada pasar. Ya, karena pada dasarnya pasar keuangan itu tidak menyukai kejutan yang terlalu banyak, kira-kira seperti itu. Mas Fahrul, tadi Anda menyebutkan bahwa PR-nya adalah pertumbuhan ekonomi. Selain tadi memang yang menyebabkan pelemahan, juga yang harus diperhatikan adalah soal keputusan pemerintah untuk menahan harga BBM tadi. Kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi yang juga luar biasa di kuartal pertama tahun ini, sekitar 5,61%, mengapa ini juga tidak berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah? Iya, kalau kita lihat sejarahnya ya, memang Indonesia itu punya kecenderungan, Mas, bahwa ketika pertumbuhan ekonomi tinggi, pertumbuhan ekonomi itu membutuhkan likuiditas yang banyak, biasanya meningkatkan impor, membuat adanya tekanan neraca berjalan, itu membuat depresiasi rupiah itu terjadi. Nah, tantangannya yang harus dilakukan oleh pemerintah di tahun 2027, kalau memang mau rupiahnya stabil di 17.500 within the target, pemerintah harus bisa meningkatkan kapasitas ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi tidak men-trigger impor yang lebih lanjut, tidak men-trigger kebutuhan dana eksternal yang meningkat. Ini sebenarnya dialami juga. Pak Jokowi mengalami di tahun 2018, Pak SBY juga mengalami di tahun 2013. Pertumbuhan ekonomi lagi tinggi, kalau ingat zaman Pak Jokowi ketika infrastruktur lagi dikebut, rupiah melemah. Ini juga lagi kejadian nih, ketika pertumbuhan ekonomi lagi dikebut, rupiah melemah, jadi kuncinya harus kapasitasnya beneran naik, bukan hanya soal pertumbuhan tinggi. Kalau pertumbuhan tinggi sampai 6,5%,
tapi kapasitas ekonomi kita tidak meningkat, itu akan meningkatkan kebutuhan pendanaan eksternal dan ini yang akan membuat dolar itu makin kuat, rupiah melemah. Ini yang harus digarisbawahi dari pemerintah. Bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kapasitas dari pemerintah, kapasitas perekonomian harus dinaikkan, baik dari sektor real ataupun keuangan. Oke, kita berbicara soal pertumbuhan ekonomi dan juga tadi soal menahan harga BBM. Kalau belajar dari kerentanan fiskal tahun ini, Mas Fahrul, sebetulnya strategi apa lagi secara fiskal yang perlu dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah pada satu waktu, nah ini hal yang paling tricky, Mas. Pada satu waktu terkait dengan pendapatan negara ya, kalau kita ngomong fiskal, pemerintah harus secara simultan meningkatkan compliance dari pendapatan negara, baik dari pendapatan pajak dan non-pajak, itu harus dinaikkan. Tapi at the same time harus menjaga kepercayaan dari pelaku bisnis dan pelaku usaha. Ini tidak gampang, tapi bisa dilakukan, Mas. Tapi bisa dilakukan bagaimana caranya, kebijakan-kebijakan yang muncul itu harus transparan. Kalau nggak transparan, resiko ketidakpercayaan dan pushback itu meningkat. Ini yang sebenarnya terrefleksikan di IHSG yang saat ini lagi turun. Betul. Bukan gara-gara fundamental ekonomi nggak bagus, pertumbuhan rata-rata korporat di kuartal 1 itu sangat baik sekali, recovering, tapi permasalahannya di kondisi saat ini, kondisinya recovering, tapi pelaku usaha tidak merasakan kondisinya recover. Nah, ini PR-nya nih. Kondisinya sudah bagus, programnya jalan, kita harus menyesuaikan persepsi dan kita harus mendapatkan hati dunia usaha. Ini paling penting. Kalau mau pertumbuhan ekonominya lebih tinggi, karena semuanya seperti yang saya ceritakan tadi, dimulai dari optimisme. Kalau optimisme dan kepercayaan nggak ada, itu yang harus pemerintah jaga banget. Berarti salah satu kuncinya yaitu dengan meningkatkan pendapatan negara begitu. Kalau tadi kita bicara soal fiskal, lalu dari sisi seberangnya, sisi moneter, strategi apa yang perlu dilakukan? Namun kita bahas usai jeda ya Mas, tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis.